Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Airlandahan dari kelas 3C jurusan akuntansi, program studi akuntansi manajerial Politeknik Negeri Samarinda. Pada video kali ini saya akan mereview kembali kasus kecurangan terbesar yang pernah terjadi, yaitu kasus Enron. Sejarah singkat Enron. Enron merupakan hasil dari merger dua perusahaan gas alam, Houston Natural Gas dan Internord. Merger ini dilakukan oleh pebisnis Kenneth Lay pada tahun 1985. Pada awal tahun 1990-an, Lay menginisiasi penentuan harga pasar untuk listrik serta mendorong Kongres Amerika Serikat melakukan deregulasi terkait penjualan gas alam. Hal ini memungkinkan Enron untuk menjual energi dengan harga yang lebih tinggi sehingga berpengaruh positif terhadap keuntungan perusahaan. Kesuksesan ini menempatkan Enron sebagai produsen gas alam terbesar di Amerika Utara sejak 1992 dengan memiliki kontrak senilai 122 juta dolar Amerika Serikat. Dalam perkembangan usahanya, Enron melakukan strategi diversifikasi dengan menambah bisnis pembangkit tenaga listrik, pabrik pulp dan kertas, pengolahan air bersih, dan layanan broadband di seluruh dunia, termasuk juga mendirikan pembangkit tenaga listrik di negara lain seperti di Filipina, Indonesia, dan India. Latar belakang penyebab di mana laporan keuangan Enron yang kompleks menimbulkan pertanyaan dari pemegang saham dan analis. Model bisnis dan praktik-praktik tidak etis dari perusahaan ini antara lain menampilkan data penghasilan yang tidak sebenarnya serta modifikasi neraca keuangan demi memperoleh penilaian kinerja keuangan yang positif. Kombinasi dari sekian banyak isu ini kemudian menyebabkan kebangkrutan Enron. Di samping itu, Enron melakukan praktik akuntansi yang dikenal sebagai mark-to-market accounting, di mana pencatatan aset didasarkan pada nilai pasar bukan pada nilai bukunya. Praktik akuntansi ini juga memungkinkan Enron melaporkan profit berdasarkan proyeksi bisnis, bukan berdasarkan profit sebenarnya. Kronologi dari kasus Enron. Pada tahun 1997, Enron membeli perusahaan pembangkit listrik Portland General Electric Corp senilai 2 miliar dolar. Sebelum tahun 1997 berakhir, manajemen mengubah perusahaan tersebut menjadi Enron Capital and Trade Resources yang menjadi perusahaan Amerika terbesar yang memperjualbelikan gas alam serta listrik. Pendapatan meningkat drastis dari 2 miliar dolar menjadi 7 miliar dolar dengan karyawan yang juga tumbuh dari 200 orang menjadi 2.000 orang. Tidak cukup dengan prestasi tersebut, Enron membentuk pula Enron Online pada bulan Oktober tahun 1999. Enron Online merupakan unit usaha Enron yang secara online memasarkan produk energi secara elektronik lewat website dalam sekejap. Enron Online berhasil melaksanakan transaksi senilai 330 miliar dolar pada tahun 2000. Pada Januari tahun 2000, Enron mengumumkan sebuah rencana besar yang amat ambisius untuk membangun jaringan elektronik broadband yang berkecepatan tinggi atau high speed broadband dengan kapasitas jaringan penjualan bandwidth untuk melakukan penjualan gas serta listrik. Enron membiayai ratusan juta dolar guna melaksanakan program ini. Walaupun keuntungannya belum nampak, namun harga saham Enron di Wall Street melonjak menjadi 40 dolar, bahkan meningkat menjadi 90,56 dolar, sehingga Enron dinyatakan oleh majalah Fortune maupun media online sebagai one of the most admired and innovative companies in the world, perusahaan Amerika yang paling inovatif selama 6 tahun berturut-turut. Enron menjadi sorotan masyarakat luas pada akhir 2001 ketika terungkapkan bahwa kondisi keuangan yang dilaporkannya didukung terutama oleh penipuan akuntansi yang sistematis, terlembaga, dan direncanakan secara kreatif. Operasinya di Eropa melaporkan ke bank pada 30 November 2001 dan 2 hari kemudian pada 2 Desember di Amerika Serikat, Enron mengajukan permohonan perlindungan. Saat itu, kasus itu merupakan kebangkrutan terbesar dalam sejarah Amerika Serikat dan menyebabkan 4.000 pegawai kehilangan pekerjaan mereka. Tuntutan hukum terhadap para direktur Enron setelah skandal tersebut sangat menonjol karena para direkturnya menyelesaikan tuntutan tersebut dengan membayar sejumlah uang yang sangat besar secara pribadi. Selain itu, skandal tersebut menyebabkan dibubarkannya perusahaan akuntansi Arthur Andersen yang akibatnya dirasakan di kalangan dunia bisnis yang lebih luas. Berdasarkan kronologi dalam kasus Enron tersebut, dapat disimpulkan bahwa segala kecurangan yang terjadi di dalam suatu bisnis adalah sesuatu yang sulit untuk ditutupi. Meskipun dalam beberapa hal tampaknya dapat diatasi oleh manajemen Enron, namun pada akhirnya kasus tersebut terungkap oleh publik. Bahkan segala sesuatu yang ditutupi tersebut pada akhirnya menjadi kasus yang terus menggelinding hingga bangkrutnya institusi bisnis tersebut. Mungkin sekian dari review saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.